omsetnya boleh ngasih tahu nggak sih? Udah. Mom Ai. Katanya udah sampai miliaran ya, itu ya. per bulan? Iya, per bulan. Miliaran per bulan dari satu... Dari 3 usaha aku, dan ada usaha lagi suami aku juga. Susah nggak sih mulai untuk bangun kepercayaan itu tadi gitu? Susah banget. Dari awal aku posisikan diri aku harus bikin personal branding yang cocok, yang sesuai. Biaya marketing aku setiap bulan sangatlah rendah, karena aku kuat di personal branding. Kalau bunda-bunda masih bingung gitu ya, mau jual produk apa, sekarang tuh udah banyak banget di luar sana platform-platform yang kita bisa gunakan secara free ataupun gratis. Itu banyak banget. Dimulai dari affiliate dulu. Kalau kamu masih bingung apa yang mau kamu jual. Sebenarnya apapun yang kita jalankan itu bisa jadi bagus. Mau kamu bisnis makanan, mau kamu bisnis baju, mau kamu bisnis skincare, semua bisa kamu jalani. Pertanyaannya adalah, kamu cukup dipercaya nggak sampai produk kamu mau dibeli sama orang? Nah, kalau misalnya kita mau bisnis nih ya, tadi kan sempat Mama Ai juga bilang ya, kalau salah satu yang mendukung untuk ya udah resign aja, bisnis aja, itu adalah suami Mama Ai gitu ya. Apa aja sih dukungan yang dikasih sampai akhirnya ya udah deh, oke, aku jalanin gitu? Ya di awal itu karena aku kan biasa megang uang, bukan wanita yang ngegantungin hidup aku sama suami. Untuk beli apapun aku beli sendiri gitu. Jadi begitu dia kasih penguatan, suami aku kasih penguatan, kamu bisa, nanti aku yang cover semua pengeluaran hidup kita, kamu nggak usah khawatir, aku akan kerja lebih keras lagi kalau perlu, kalau kamu gagal, jadi kamu nggak usah pikirin itu yang bikin aku percaya diri dan mau keluar dari zona nyaman aku itu, dan ngurusin resign. Sampai akhirnya sekarang katanya bisnis bareng suami? Iya, jadi karena bisnis aku udah rame, udah rame, anakku sampai bilang, kok Mama sibuk banget gitu, Ayah sibuk banget kerja. Kita punya kolam berenang di rumah, tapi nggak pernah berenang sama ayah mama gitu. Akhirnya ya udah, aku bilang sama suami aku, ya kayak saatnya sekarang kamu juga resign. Jadi awalnya sudah resign, sekarang balik ya, nyuruh resign balik ya. Berani juga Mama Ai. Karena kasihan anak-anak, aku memang fisiknya di rumah, tapi kepalaku kan kemana-mana gitu ya. Jadi mungkin mereka ngerasa kayak kurang ini gitu. Jadi waktunya cuma malam sampai itu, dari pagi sampai sore aku walaupun fisiknya di rumah, tapi mereka ngerasanya kayak bukan gitu. Bahkan ngomong ke guru di sekolahnya gitu, ayahku kerja, tapi ayahku nggak sibuk. Mamaku nggak kerja, bilangnya gitu. Karena aku di rumah terus kan kelihatannya kan. Tapi mamaku sibuk banget. Jadi itu yang bikin aku bilang sama suami aku, kayak kita mesti jadi balance gitu loh. Jadi nggak dua-duanya tuh ngilang entah kemana gitu kan. Karena suami aku kan mesti ke kantor setiap hari kan. Jadinya gitu. Hadir juga buat anak gitu ya. Nah, ngurusin bisnis juga, ngurusin keluarga juga, menyeimbangkan itu gimana Mama Ai? Mungkin buat sharing ke bunda-bunda gitu ya, yang kayaknya mikirin, aduh kalau bisnis sibuk banget nih, gimana anak-anak gitu. Aku alhamdulillah punya support system yang bagus banget ya. Dari suami sampai usaha aku tuh bareng sama keluargaku kan, bareng sama kakakku sama adikku. Terus aku punya karyawan juga baik-baik semua, alhamdulillah. Jadi support system itu sih yang ngebantu aku untuk bisa lihat helikopter, sedangkan mereka ngerjain hal yang rutinitas gitu, yang fungsional. Sedangkan aku lihatnya strateginya lebih ke atas gitu. Jadi itu sih yang bikin aku bisa membagi waktu, adalah membuat sistem yang bagus di usaha aku ya. Jadi rumah dapet, rumah juga udah dilatih semuanya ya, ART-ART di rumah untuk sigap, ya tanggap. Jadi pekerjaan aku lebih mudah semuanya. Jadi mengurus rumah, mengurus usaha, semua bisa dilakukan. Kita wanita yang kuat, yang cerdas, yang bisa membagi pekerjaan, membagikan job desk kita buat orang-orang sekitar ya. Dan memberikan rezeki juga dong buat orang-orang sekitar gitu. Jadi bangun sistem yang baik, itu sih yang paling penting. Di awal-awal emang struggle banget, udah pasti, itu udah pasti. Tapi sekarang karena sudah mulai berjalan, sudah ini sistemnya udah jalan ya, jadi lebih fleksibel waktu aku sekarang. Justru malah bisa liburan sama anak-anak sekarang, ya kan? Terus abis itu jadi terlalu nggak sibuk, jadi aku sekarang batasin waktu kerja aku, udah mulai bisa seperti itu. Jadi sebelum tahun 2022 tuh aku burn out banget, karena 24 jam aku pakai buat mikirin bisnis baru segala macam dengan semua impian-impian aku. Tapi setelah 2022 aku mikir kayaknya aku mulai
harus batasin waktu nih gitu, prioritasin keluarga dan juga bisnis secara balance gitu. Jadi mulai tahun 2022 sampai sekarang udah mulai balance. Berarti selalu punya rutinitas untuk ya udah liburan bareng anak gitu, bareng keluarga. Betul. Yang sebelumnya harus disempetin. Yang sebelumnya nggak. Waktu itu pandemi juga, jadi aku makin gila kerja deh waktu pandemi. Emang karena nggak bisa kemana-mana. Emang dasarnya produktif banget ya. Iya benar. Aku kalau misalnya sehari nggak tahu schedule aku apa seharian itu, malah kepala aku pusing gitu. Jadi aku harus tahu dari bangun tidur sampai tidur aku mesti ngapain aja hari itu. Gitu. Jadi emang support system tuh penting banget ya, bunda-bunda gitu ya. Kalau kita mau melakukan apa yang kita bisa gitu ya, apa yang misalnya contohnya kayak bisnis gitu lah ya. Nah, dalam menjalankan bisnis ini nih, ada kemungkinan lagi nggak sih akan udah kembangin yang lain atau coba yang ini dulu deh kita kembangkan atau seperti apa? Ini aku lagi ngembangin yang baru ini kan, yang membership program ini. Sebelumnya kan yang baru mulai tahun 2023 itu reseller, lalu affiliate, lalu sekarang aku mau terjun ke member reward ini. Khusus untuk pelanggan-pelanggan setia aku sih. Gitu reward. Jadi ini hal yang baru yang aku kerjain. Iya. Untuk marketingnya tadi kan dari awal banget Mama Ai itu udah gunain Instagram gitu ya, sosial media, dan jadi influencer juga nih ya kan, bunda-bunda. Jadi kayak sibuk banget jadwalnya, banyak banget yang dilakuin gitu. Terus me time-nya kapan, Bun? Mikirin diri sendirinya. Oh, ada nggak? Ayo. Ada tapi sedikit. 10% gitu ya. 10%. Iya, mungkin 10% ya. Jadi aku baru bisa tenang tuh di atas jam 9 kali ya. Baru me time buat aku. Iya, dari pagi sampai jam 9 tuh aku pasti mikirin rumah, mikirin kerjaan. Jadi nggak ada berhenti-berhentinya tuh. Me time buat aku jam 9. Itu pun aku pakai buat baca-baca kisah inspiratif, cari-cari ide baru. Itu me time aku loh kayak gitu ya. Kerja ya, tetap kerja. Tapi itu aku anggap me time loh. Karena aku dapat insight, happy, karena udah jadi habit ya. Bekerja itu jadi habit buat aku. Aku nganggapnya kayak lagi main game gitu loh. Hah? Kok bisa sih, Mam? Apa jadi tidak pusing? Naik tuh aku ngerasa aku dapat reach kayak kita main Mario Bros gitu, dapat bintang-bintang gitu, kayak gitu sih. Dalam persepsi aku ya. Jadi emang udah hobi, udah suka. Jadi ngejalaninnya tuh nggak ada rasa kayak tertekan atau ngerasa waktu aku habis buat itu. Nggak, aku jalannya enjoy banget, happy banget gitu. Jadi nggak ada mikir ini me time, enggak. Jadi waktu aku tuh udah kayak nyampur ya antara me time sama bekerja. Jadi kerja pun seperti lagi bermain-main menurut aku gitu. Oke, berarti kalau kerja kantoran 9 to 5 jadi pengusaha 24 jam? 24 jam. Mikir terus? Mikir 24 jam. Kecuali tidur ya. Kecuali tidur, ya. Istirahat dulu nih pikiran gitu, karena banyak banget. Kalau di sini memang mikirnya lebih banyak, tapi kreativitas kita semuanya bisa kita pakai, bisa kita berdayakan, waktu kita juga bisa kita atur. Jadi yang paling penting itu memaksimalkan waktu semaksimal mungkin. Jadi kalau daripada kita nonton Netflix 3 jam kita pakai buat mikirin strategi bisnis baru, atau baca sesuatu yang inspiratif, atau nambah ide baru, kita bisa ngasilin miliaran dari 3 jam tersebut setiap bulan daripada kita binge on Netflix setiap hari nonton kayak gitu, drakoran. Menurut aku kayak gitu. Oke, berarti jadi waktu itu mahal banget. Me time-nya emang dipakai juga ya untuk berpikir terus. Nah, mungkin kan tadi udah dijelasin juga ya sama Mom Ai. Salah satu caranya tuh untuk marketing dengan semua bisnis Mom Ai itu dari Instagram. Susah nggak sih mulai untuk bangun kepercayaan itu tadi gitu? Susah banget. Dari awal aku posisikan diri aku harus bikin personal branding yang cocok, yang sesuai. Biaya marketing aku setiap bulan sangatlah rendah karena aku kuat di personal branding. Jadi aku posisikan diri aku setiap hari di story dan di reel sebagai ibu-ibu yang berdaya, yang mandiri, yang mengerti tentang finansial, yang mengerti tentang skincare. Seperti itu harus dibangun, dan itu nggak cepat, itu bertahun-tahun. Jadi udah banyak banget. Aku punya komunitas namanya Mahasiswa Gemas Indonesia. Itu sebegitu antusiasnya setiap kali aku ngeluarin produk baru. Jadi sampai produk aku itu bukan aku yang memasarkan, tapi sampai customer aku yang minta, Mom Ai bikin ini dong. Jadi begitu aku launch produk baru, pasti mereka langsung semangat, langsung gercep, langsung PO, bahkan sampai war.
gitu untuk dapetin produk itu. Jadi sebegitu kuatnya personal branding yang aku buat gitu tentang diriku. Jadi itu yang membuat akselerasi dan biaya marketing jadi rendah banget. Jadi semua orang harus, menurut aku, ibu-ibu yang mau berdaya itu harus menguasai ilmu personal branding tersebut. Nah, mungkin boleh kasih tips dikit nggak sih, Mom Ai, gimana caranya nih bunda-bunda mau bangun personal branding nih? Karena kan kayaknya bunda-bunda sekarang juga udah mulai aktif banget ya di Instagram gitu. Jadi posisiin diri kalian ke bisnis yang mau kalian tuju. Misalkan mau ke kecantikan, berarti semua isi dari Instagram kalian itu harus yang sesuai tema tersebut gitu. Tentang kecantikan, bahas tersebut. Dan tunjukkan diri kalian memang benar-benar merepresentasikan apa yang kalian jual. Nah, Mom Ai, tadi kan udah sempat cerita juga ya, kalau kayaknya nih dari Instagram tuh marketingnya oke banget nih di media sosial ya, bunda-bunda tuh bisa nih ya pakai itu gitu kan. Betul. Itu zero biaya loh. Nah, media sosial tuh zero biaya dan sangat efektif kalau kita bisa memaksimalkan media sosial kita. Tapi harus bangun personal branding ya? Betul. Nah, gimana sampai sekarang Mom Ai ini membangun personal branding sampai jadi Mom Ai yang dikenal kita-kita gitu? Oke, jadi personal branding aku buat dari awal banget aku bikin produk ini. Jadi dari sebelum aku punya produk pun, aku memposisikan diri aku sebagai wanita yang berdaya, yang mandiri, yang melek finansial, mengerti tentang kecantikan, mengerti tentang merawat badan. Itu yang mesti kita taruh di Instagram kita, sesuai dengan apa yang mau kita tuju. Kita mau customer yang range umurnya berapa, dari berapa sampai berapa, kita harus pikirkan itu, ya, segmentasi customer kita. Nah, dari umur segitu yang dibutuhkan apa? Kita harus bisa tahu membaca situasi tersebut. Apa profil customer kita ya? Terus kita buat diri kita untuk masuk sesuai dengan expertise yang mau kita tuju. Kayak kita mau skincare, kita juga harus kelihatan merepresentasikan apa yang kita ingin sampaikan gitu. Bener-bener harus dipakai produk yang kita pakai, kita harus mengerti bahan-bahan skincare seperti itu. Terus cara pakai skincare setiap hari kita guide bener-bener, dan bukan sampai situ aja. Sampai personal branding aku tuh, aku membalas semua DM yang masuk dan menanyakan tentang konsultasi wajahnya mereka masing-masing, satu persatu aku balasin. Jadi itu bener-bener personal branding yang sampai udah heart to heart gitu ya. Jadi bukan cuma mencitrakan diri aku sesuai dengan customer yang aku tuju, tapi juga aku merangkul mereka, mendengarkan mereka, memberikan waktu aku buat mereka gitu. Itu yang paling penting sih, mendengar dan menyediakan kuping, memberikan kepercayaan kepada mereka. Bahkan sampai purna jual, kalaupun ada komplain atau apa, mereka bisa hubungin aku langsung. Walaupun aku udah punya customer service juga di belakang, tapi mereka bisa hubungin aku langsung. Jadi sampai sebegitunya, lebih deket ya gitu. Betul. Kenal, jadi kayak kenal banget nih sama Mom Ai gitu. Iya, aku anggap mereka udah bukan sekedar customer, tapi kayak suatu keluarga besar. Yang aku bilang mahasiswa Gemas Indonesia. Disingkatnya MGI itu ya? UGI, UGI Gemas Indonesia, jadi mahasiswa Gemas UGI bilangnya gitu. Mahasiswa UGI. Ada universitasnya ya. Apa bunda-bunda ada yang jadi mahasiswa Gemas? Jadi sebegitu deketnya kita, sebegitu ininya kita, mereka kasih aku saran, akhirnya aku kasih feedback lagi, aku lagi ngembangin produk ini nih. Jadi begitu mereka tahu kalau begitu produk itu launching, langsung boom dan sampai war gitu. Karena mereka tahu yang aku kerjakan itu untuk menjawab permasalahan mereka gitu. Jadi malah ditunggu ya gitu. Nah, berarti kan susah ya membangun personal branding itu, tapi akan jadi gampang ketika kita udah tahu apa nih tujuan kita. Betul. Lalu kita mau jualan apa gitu ya. Boleh nggak sih kasih tips-tips lagi nih ya, kalau misalnya bunda-bunda mau mulai jualan deh gitu. Kalau bunda-bunda masih bingung gitu ya, mau jual produk apa, sekarang tuh udah banyak banget di luar sana platform-platform yang kita bisa gunakan secara free ataupun gratis. Itu banyak banget. Dimulai dari affiliate dulu. Kalau kamu masih bingung apa yang mau kamu jual, kamu bisa tes pasar kamu, isi follower kamu nih minatnya kemana, interestnya kemana. Kamu bisa mulai dari affiliate dulu. Kamu tawarin misalkan kamu sukanya di baju, tapi bisa jadi loh audiens kamu nggak suka baju, bisa juga kan, atau sukanya skincare. Nah, daripada kamu pakai modal orang lain, affiliate dulu
untuk tahu tren pasar tuh kayak gimana, apa yang orang suka. Kalau misalnya nanti udah oke, udah berjalan, oh ternyata banyak kalau yang repeat order produk seperti ini. Itu yang aku lakukan loh sebelum ada affiliate juga. Jadi aku mengiklankan yang aku pakai dulu kan. Ternyata banyak yang suka, banyak yang apa. Jadi kamu minim resiko. Kamu jadi nggak perlu modal banyak-banyak, nyimpen barang banyak-banyak, akhirnya nggak laku, cash flow kamu nggak jalan. Daripada kayak gitu, kamu pakai sumber daya orang yang bisa kamu manfaatkan. Sekarang udah banyak banget metode kayak gitu ya, kita jadi affiliate atau kamu live, kan banyak banget yang live sekarang kan, live produk orang, ya kan, kamu dapat komisi dari situ, kamu bisa belajar dari situ banyak hal tentang tren customer dan profil customer, dari situ dulu belajarnya, menurut aku ya, dan itu nggak pakai modal loh, cuma modal sosial media kamu, iya nol, betul. Bahkan banyak sekarang perusahaan yang mau ngasih kamu sampel gratis, benar. Iya kan? Tinggal minta sampel gratis, kamu nggak perlu beli produknya even. Kamu bisa cobain, kamu rasain sendiri manfaatnya, kamu sebarkan itu ke orang-orang, kamu dapat komisi. Itu dulu sih untuk membaca situasi dan market yang ada ya. Jangan pakai uang kamu dulu. Itu sih. Intinya coba yang resikonya paling minim ya. Betul. Kalau mau mulai berbisnis. Kan baru mau belajar nih kan. Iya. Nanti kalau udah laku, udah apa, boleh kamu mulai nyetok barang. Mulai bikin brand kamu sendiri, jadi jangan tiba-tiba langsung nyemplung. Sekarang banyak banget yang kayak gitu ya, karena ngarepnya pencitraan, bikin bisnis baru langsung sewa kantor apa segala macem, ya kan? Ya kan, sewa. Aku juga dulu kayak gitu, sewa apartemen buat bulu mata tuh. Udah baru jalan bentar, aku langsung beli apartemennya. Aku itu akhirnya bangkrut, aku ribet lagi tuh jual aset-asetnya. Jangan mikir kayak gitu ya, jangan mikir apa ya, aku pencitraan, pengen kelihatan langsung wah enggak. Kamu harus mikir sebagai pengusaha, berapa yang kamu hasilkan itu yang kamu keluarkan. Iya, jangan dipaksa kamu harus langsung punya ini itu dengan modal kamu sendiri, bisnisnya nggak jalan, kamu bingung sendiri jual-jual asetnya itu tersebut ya. Jadi mikirnya tuh harus dapat berapa nih untuk ngeluarin segini. Gitu. Intinya pusing juga ya. Saya juga dengarnya kayak gimana nih aturnya. Bisa, pasti bisa. Makanya aku bilang dari awal jangan mikir gitu dulu, jalanin dulu, jadi affiliate dulu. Sekarang udah banyak banget platform yang bisa kamu lakuin gitu loh. Untuk kamu berdaya dari rumah tuh udah bisa banyak banget dan bisa bikin kamu belajar gitu. Jadi jangan langsung gitu. Nah, tadi kan sempat memulai awal bisnisnya Mom Ai itu ngelihat sesuatu yang happening gitu ya. Boleh nggak sih ngasih tahu nih ke para bunda gitu, kayaknya peluang bisnis apa ya yang sekarang oke banget nih untuk bunda-bunda jalankan gitu? Sebenarnya apapun yang kita jalankan itu bisa jadi bagus. Mau kamu bisnis makanan, mau kamu bisnis baju, mau kamu bisnis skincare, semua bisa kamu jalani. Pertanyaannya adalah, kamu cukup dipercaya nggak sampai produk kamu mau dibeli sama orang? Bener nggak? Bener. Kembali lagi ke personal branding tadi. Balik lagi. Bener kan? Kalau misalnya kamu mau jualan baju, misalnya khusus big size, bisa. Baju khusus yang buat orang hijab, bisa. Tapi kamu bisa nggak merepresentasikan yang kamu jual tersebut jadi menarik, jadi bisa diterima orang? Itu yang paling penting adalah kepercayaan orang terhadap kamu. Kamu bisnis skincare, kalau misalnya muka kamu aja nggak merepresentasikan itu, gimana? Ya kan? Kamu kayak nggak ngerti bahan aktif segala macem. Kamu harus banyak belajar di bisnis apapun yang kamu tuju. Kamu harus banyak belajar di situ dan bikin orang percaya sama apa yang kamu omongin. Karena bisnis apapun akan berhasil kalau kamu bisa menciptakan personal branding yang kuat. Menurut aku itu ya. Dan itu modalnya paling rendah. Karena mengandalkan sosial media aja. Yes. Kamu nggak perlu keluaran miliaran untuk endorse orang, ya, karena bener-bener personal branding itu menghemat biaya marketing sampai miliaran rupiah. Sekuat itu personal branding. Gitu. Tapi dari selain personal branding ya, dari tadi yang aku dengar percakapan kita nih ya, kayaknya satu deh kuncinya selain kuat mental, itu juga Mom Ai itu konsisten. Ya. Itu salah satu hal yang sangat dibutuhkan nggak sih sebagai pengusaha? Betul. Dan harus jadikan habit. Jadi kalau kita nganggap kerja keras itu, aduh aku tersiksa kerja keras gini, enggak, aku happy, aku enjoy ngejalaninnya. Menurut aku ini kayak lagi main game, tadi aku bilang kan.
Jadi aku akan naik level berikutnya nih setelah melewati level ini yang susah nih, aku naik level berikutnya. Begitu aku sadar ternyata aku nengok ke belakang, aku udah berlari sejauh itu. Jadi itu harus evaluasi, gagal itu udah pasti. Gagal harus mikirnya kayak gitu. Aku gagal udah pasti. Gimana caranya aku bisa sukses gitu. Jadi setelah gagal evaluasi langsung bangkit lagi, langsung cari lagi yang lain. Makanya aku bilang tadi pengusaha itu yang paling penting adalah percepatan. Semakin cepat dia bergerak, semakin cepat dia sukses, semakin cepat dia jatuh, dia bangkit lagi, dia mulai usaha baru lagi, dia berpikir kelas lagi gimana cara keluar dari suatu masalah, dia akan cepat sukses. Makanya percepatan itu penting. Harus gerak cepat, berpikir cepat, bertindak cepat dan konsisten. Gercep gitu ya Bun? Iya, gercep. Harus satsut, semua jadi gitu ya Mam Ai. Nah, menurut Mam Ai sendiri nih ya, kenapa sih bunda-bunda tuh harus, yuk bunda yuk kita berdaya yuk, mandiri yuk gitu, menghasilkan uang sendiri gitu, walaupun kayaknya ya nggak langsung banyak ya gitu. Jadi banyak banget curhat sama aku gini kalau misalnya di DM ya, Mam Ai aku tuh pengen beli ini tapi nunggu suamiku gajian dulu gitu. Itu contoh-contoh kecilnya ya kan? Atau aku suamiku nggak bisa nih sekolahin anak aku di sini karena uangnya kurang. Sebenarnya kenapa sih kalau kita dari rumah aja kita bisa berdaya? Ya kan? Selama kita bisa berdaya, nggak mengganggu kebutuhan rumah, kenapa nggak kita jalanin gitu? Sekarang banyak banget platform yang nyediain kita untuk bisa berdaya dari rumah, untuk bisa mandiri secara finansial, itu banyak banget dan itu bisa dimanfaatkan. Kenapa sih biaya anak sekolah kita sekarang, kita mau liburan ke luar negeri sama keluarga sekarang, kenapa mesti nunggu nanti kita untuk bergerak? Sekarang juga bergerak, ya kan? Semakin banyak dana yang kamu punya, semakin banyak resources yang kamu punya, kamu akan semakin banyak pilihan dalam hidup yang bisa kamu pilih. Bener ya. Jadi kalau misalnya uang kita cuma 1.000, kita pilihannya cuma makan ini aja. Tapi kalau kita uang kita banyak, kita bisa banyak pilihan lagi yang bisa kita lakukan. Dan waktu kita masih bisa banyak yang kita sediakan lagi untuk hal-hal lain yang lebih penting. Kalau kita nggak punya dana, nggak punya cuan, nggak mandiri, kita akan terpenjara oleh kebutuhan kita sendiri. Boro-boro mau mikirin keinginan, kebutuhan aja belum tercapai. Ya, benar. Iya. Menyentuh loh. Iya. Jadi jangan diem aja ya. Jangan diem aja. Kamu punya mimpi, kejar. Walaupun sudah jadi bunda. Walaupun sudah jadi bunda, bukan halangan buat kamu untuk aktualisasi diri, untuk ngejar mimpi, untuk berdaya dan mandiri. Untuk ngasilin cuan. Bukan halangan buat kamu. Jadi bunda itu bukan mati kamu secara identitas, enggak. Oke. Justru bisa jadi kekuatan. Bersama bunda-bunda iya, semenjak aku punya anak, aku jadi bisa ngiklanin tadi kan produk anak segala macam, ternyata bisa jadi kekuatan gitu. Jadi apapun yang kamu ngerasa ini hambatan, bisa jadi itu peluang yang kamu belum tahu. Yang kamu belum lihat. Coba gali lebih dalam, lihat lebih dalam lagi, ini sebenarnya rintangan atau peluang. Kalau kamu lihatnya ke arah peluang, maka akan jadi peluang terus. Oke, jadi tergantung ya cara berpikir ya. Point of view mana nih yang kita mau lihat ya Mam Ai ya. Betul. Ini loh saya loh. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Boleh kasih tips-tips lagi nih kepada para bunda semuanya yang kayaknya oke, aku mau mulai usaha gitu tapi tanpa terlalu banyak overthinking ini dan kayak langsung nih. Jangan kebanyakan mikir. Jangan kebanyakan mikir. Kalau kamu mikir kapan jalannya, langsung jalanin. Aku bilang tadi semua di awal nggak ada yang sempurna. Bahkan aku ngomong ini sampai akhir nggak sempurna, aku sempurnain lagi terus sampai selesai ngomong. Bahkan bikin lagu pun begitu kan, nggak ada yang sempurna. Dalam aku jalanin bisnis awalnya, aku bahkan dulu mulai bisnis dari tulis tangan, alamat pakai tulis tangan, belum sama sekali pakai printer. Terus maju lagi ke printer thermal, maju lagi ke printer beneran. Gitu, nggak akan sempurna, tapi itu akan kita terus perbaiki selama kita berjalan. Jadi kalau kamu nggak mulai, dipikir-pikir terus kapan mulainya, kapan suksesnya. Jadi mulai sekarang, dimulai sekarang, kamu nyemplung dulu, belajar berenang kemudian. Tenggelam nggak Bun? Kayak gitu. Enggak dong, nanti kan kita ada semua manusia tuh pasti punya namanya apa ya, survival mode gitu ya. Ketika mau tenggelam pasti kita akan terus
usaha untuk ke atas. Makanya kita punya survival mode yang tinggi nggak? Harus dimulai dulu. Dimulai, kita banyak belajar, nanti akan jatuh, akan apa, kita evaluasi, bangkit lagi, maju lagi terus. Aku sering banget terima itu dari awal aku merintis sampai sekarang. Banyak banget rintangan yang udah dihadapi sampai kayaknya mau nyerah, tapi enggak, ternyata aku bisa loh, gitu. Jadi mulai sekarang, jangan terlalu banyak dipikirin. Oke, kayak aku kalau nanya-nanya terus, kita nggak bakal udahan. Jadi sampai di sini dulu perbincangan kita bersama dengan Mom Ai, karena obrolannya seru banget. Jadi kalau misalnya mau ada lanjutannya lagi, nanti kita bikin lagi lah ya, part 2 mungkin ya, bersama Mom Ai gitu. Jadi bunda-bunda, dimulai sekarang ya bunda-bunda. Demi apa, Bu? Demi cuan ya, demi cuan-cuan berkelimpahan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya dan banyak banget sih ya dapat insight-insight baru yang kayaknya kalau mau mulai bisnis coba dari 0 rupiah dulu ya tadi ya. Ya, coba dari 0 rupiah. Jangan kebanyakan mikir juga dan mental konsisten gitu sih yang tadi aku dapet ya dan kayaknya terus belajar gitu. Jangan malu, jangan gengsi. Itu yang paling penting juga ya. Mikirnya aduh aku kalau jualan ntar orang mikir apa ini itu. Jangan pikirin omongan orang nggak ngasih makan kamu yang ngasih makan diri kamu sendiri. Kalau kamu kaya, kamu yang happy, bukan orang lain. Jadi jangan pikir itu semua di dunia ini adalah base-nya adalah berdagang dan jualan. Jadi jangan malu, jangan gengsi, lakuin. Kuncinya ayo kita bergerak bersama ya bunda-bunda agar kita berdaya bersama gitu. Betul. Kan Mom Ai. Iya, meningkatkan perekonomian Indonesia ya. Betul. Sekali lagi terima kasih buat Mom Ai. Makasih banyak udah diundang, hai Bunda. Atas ngobrol-ngobrol dan sharing ilmunya. Semoga bermanfaat untuk Bunda dan Ayah semuanya yang lagi nonton. Dan terima kasih juga untuk bunda-bunda dan ayah yang nonton di rumah. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan sebarkan video ini kepada bunda-bunda lainnya. Nah, mohon maaf apabila ada salah kata dari aku ataupun Mom Ai. Sampai bertemu di Bunda Talk selanjutnya. Aku Firly, Mom Ai pamit. Bye-bye.